Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anisabila dengan NIM 2101040039. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian semiotika. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Semiotik atau semiologi merupakan terminologi yang merujuk pada ilmu yang sama. Istilah semiologi lebih banyak digunakan di Eropa, sedangkan semiotik lazim dipakai oleh ilmuwan Amerika. Istilah tersebut berasal dari kata Yunani, yaitu semion, yang berarti tanda atau sign. Dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari tanda seperti bahasa, kode, sinyal, dan sebagainya. Semiotik biasanya didefinisikan sebagai teori filsafat umum yang berkenan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan kajian semiotika? Yang kedua, apa fungsi kajian semiotika? Yang ketiga, apa saja kriteria kualifikasi kajian semiotika? Yang keempat, apa saja jenis-jenis kajian semiotika? Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah: yang pertama, untuk mempelajari pengertian fungsi jenis-jenis komponen dasar kajian semiotika. Yang kedua, untuk memenuhi nilai mata kuliah linguistik. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah keilmuan kajian semiotika. Yang keempat, bagi peneliti dan pembaca dapat meningkatkan pengetahuan. Bab 2. Pembahasan. Yang pertama, tinjauan pustaka. Pengertian semiotika. Semiotika adalah disiplin ilmu dan metode analisis yang mengkaji tanda-tanda pada suatu objek, maka yang terkandung dalam objek tersebut dapat diketahui dan dipahami. Tanda menyimbolkan sesuatu dan makna adalah hubungan antara objek dengan ide dari tanda yang pada objek tersebut. Fungsi semiotika. Sebagai pisau analisis, semiotika dapat digunakan untuk mengungkapkan tujuan, komunikasi, pikiran, perasaan, atau ekspresi apa saja yang disampaikan oleh seniman terhadap pemirsa melalui komposisi tanda. Yang selanjutnya, jenis-jenis semiotika menurut para ahli. Menurut Hort dalam Sauber tahun 2006, halaman 15, terdapat dua jenis kajian semiotika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semiotika komunikasi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu diantaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, kode atau sistem tanda, pesan, saluran komunikasi, dan acuan atau hal yang dibicarakan. Yang B. Semiotika signifikasi. Berbeda dengan semiotika komunikasi, semiotika signifikasi lebih menekankan pada teori dan pemahaman tentang tanda dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, proses kognisi atau pemahaman tentang suatu tanda lebih penting daripada komunikasinya. Yang selanjutnya, pembahasan analisis data. Objek kajian semiotika terbagi menjadi 5. Yang pertama, sinyal atau isyarat. Adalah tanda yang dibuat oleh pembuat sinyal agar penerima sinyal melakukan sesuatu. Contohnya, letusan pistol yang ditembakkan dengan sengaja merupakan sinyal atau isyarat bagi para pelari untuk melakukan tindakan. Yang kedua, gerak isyarat atau gestur adalah tanda yang dilakukan dengan gerakan anggota badan dan tidak bersifat imperatif seperti pada sinyal. Contohnya, seekor kucing yang merendahkan tubuhnya dengan pandangan lurus ke depan lalu bergerak mundur sedikit
itu adalah tanda bahwa dia akan menerkam sesuatu. Yang ketiga, gejala atau simptom adalah suatu tanda yang tidak disengaja yang dihasilkan tanpa maksud untuk menunjukkan atau mengungkapkan bahwa sesuatu akan terjadi. Contohnya, seseorang yang menderita demam selama beberapa hari, lalu dokter memeriksanya mengatakan ini gejala tipus. Tapi belum terjadi sebab tidak semua orang bisa menjelaskan apa yang terjadi sedangkan tanda itu berlaku umum. Yang keempat, ikon adalah tanda yang paling mudah dipahami karena kemiripannya dengan sesuatu yang diwakili. Contohnya, patung R.A. Kartini yang terbuat dari batu atau logam. Ikon ini mewakili R.A. Kartini sebagai lambang perjuangan kaum wanita di Indonesia. Yang kelima, indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya sesuatu yang lain seperti asap yang menunjukkan adanya api. Contohnya, suara gemuruh angin yang menunjukkan adanya sungai atau air terjun. Bab 3. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa semiotika adalah disiplin ilmu dan metode analisis yang mengkaji tanda-tanda pada suatu objek agar makna yang terkandung dalam objek tersebut dapat diketahui dan dipahami. Tanda menyimbolkan sesuatu dalam makna adalah hubungan antara objek dengan ide dari tanda yang pada objek tersebut. Yang selanjutnya lampiran. Berikut beberapa screenshotan dokumen sumber penelitian. Yang selanjutnya sumber data. Di sini saya mengambil data melalui media online dan buku linguistik umum Abdul Chaer. Yang selanjutnya daftar pustaka. Di sini beberapa daftar pustaka penelitian yang berupa link untuk mengakses sumber data tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.